Ada hal yang unik di dalam perbedaan pendapat tentang apakah harus menjamak sholat ketika dalam perjalanan. Di satu pendapat menyebutkan bahwa itu adalah keringanan sehingga harus diambil, sehingga ketika dalam perjalanan ya kita harus menjamak sholat. Namun di sisi lain ada pendapat yang berbeda yang menyebutkan bahwa ketika dalam perjalanan tidak harus kita menjamak sholat, bisa melaksanakan sholat seperti biasa pada waktunya. Jadi karena dalam keadaan tidak terburu-buru, tidak ada yang dikejar, hingga menyebabkan di perjalanan itu ia nikmati sehingga sholat bisa dikerjakan pada waktunya dan berjemaah di masjid. Ini dua kutub yang seakan berbeda, dan ini juga sebenarnya sudah pernah kita bahas. Nanti kita bahas lagi lebih rinci kenapa hal ini bisa berbeda dan kapan harus ditempatkan dan ini. Karena sebenarnya perbedaannya ini juga nggak terlalu memuncak dan ada titik temunya. Namun ada yang berlebihan ketika di dalam perbedaan ini. Kenapa? Karena ada yang menyebutkan bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat secara jamak ketika dalam perjalanan itu dengan gelar sombong. Dengan gelar sombong. Ini yang agak berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena sombong itu adalah selendangnya Allah. Jadi di dalam hadis riwayat Sunan Abu Daud nomor hadis 3567 itu menyebutkan bahwa sombong itu adalah selendangku dan keagungan itu adalah sarungku. Barang siapa merampas salah satu darinya, aku lemparkan dia ke neraka jahanam. Jadi sombong itu milik Allah, selendang Allah. Jadi nggak berhak kita merampas dari Allah. Di hadis lain disebutkan di riwayat Muslim, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun seberat debu, sebesar biji sawi dan lain. Ada banyak hadis yang menyebutkan ini. Jadi terkait orang yang tidak melaksanakan, tidak menjamak sholat ketika dalam perjalanan, pantaskah kita gelar sebagai orang yang sombong? Sementara tidak ada dalil yang jelas yang menyebutkan langsung bahwa orang yang tidak menjamak sholat sebagai orang yang sombong. Tidak ada yang secara tegas. Padahal ajabnya tegas. Jangan sampai tuduhan itu berbalik kepada kita. Kalaupun ada yang tidak bisa menerima alasan, silahkan perbuatannya itu yang Anda anggap sombong, jangan orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu harus butuh dalil jelas yang menyebutkan perbuatan itu sombong. Perbuatan orang yang tidak menjamak sholat itu sombong. Ini yang kedua, itu butuh. Yang ketiga, ada yang menyebutkan bahwa sombong itu karena kita tidak menerima keringanan, tidak menerima rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tafsir. Ketika tafsir itu akan dibalas dengan tafsir. Pendapat akan dibalas dengan pendapat. Kenapa tidak menerima hadiah? Ini ada juga pendapatnya. Kenapa tidak menerima hadiah? Ada hadiah yang disiapkan Allah yang lebih baik. Allah tidak menyediakan satu hadiah, ada hadiah lain yang disiapkan Allah. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa tadi menjamak sholat itu adalah rukhsah, pemberian hadiah kepada orang yang melakukan perjalanan musafir.
ketika dalam kelit kita diberi kemudahan, karena sholat itu adalah kemudahan. Islam itu agama yang yang memudahkan umatnya. Tidak bisa sholat berdiri, duduk, nggak bisa duduk terlentang, dan banyak kemudahannya, termasuk menjamak sholat. Jika yang melakukan perjalanan bisa melakukan sholat dengan tepat waktu dalam keadaan berjamaah di masjid meskipun dalam perjalanan, apakah itu dia tidak apakah dia tujuannya justru ia ingin menegakkan agamanya, ibadahnya dengan tetap lebih baik, dan dia tidak merasa kesusahan karena dia ingin mengambil hadiah yang lebih utama, keutamaan yang lebih baik. Jadi pendapat akan berbalas pendapat, sehingga ketika kita menyebut orang tersebut sombong, hati-hati, tuduhan itu bisa berbalik kepada yang memberikan tuduhan. Silakan kita berbeda pendapat, tapi jangan sampai kita sikap berlebihan yang menyebabkan justru kita yang menjadi berdosa karena telah menuduh orang. Setidaknya kalaupun ingin memperbaiki, ingin mengingatkan, perbuatannya yang disebut, jangan orangnya. Sama seperti dengan penggelaran kafir, munafik, perbuatannya sebutkan, jangan orangnya. Ini mudah-mudahan untuk pengingat, nanti insyaallah diberikan kesempatan kita membahas tentang perbedaan bagaimana menjamak sholat ketika dalam perjalanan, karena bahasan ini agak lebih dalam, karena ketika kita berbicara menjamak sholat, bahwa Nabi SAW menjamak sholat bukan hanya ketika dalam perjalanan, ketika hanya di dalam kota, tidak kemana-mana Nabi SAW, hanya di kota Madinah, tapi beliau pernah menjamak sholat. Kemudahan ini. Dan secara ini secara singkatnya, ini memudahkan umat, terutama seperti ketika ada dokter ingin akan mengoperasi pasien dari jam sekian, tapi terbentur dengan waktu 2 sholat, mungkin dari zuhur sampai asar panjang. Ketika tidak dilakukan operasi, bisa mengancam nyawa orang. Masa menjamak walaupun dalam satu kota, meskipun tidak melakukan perjalanan. Ini memudahkan. Insya Allah ini akan kita bahas nanti lebih ke depan. Kita fokus pada kesempatan ini tentang tindakan ucapan orang yang berlebihan menggelari saudaranya sendiri dengan perkataan sombong ketika tidak menjamak sholat di dalam perjalanan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada kami secara pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.